Shalom Alaikum. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Biarlah pagi hari ini kita akan lakukan ibadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan saat ini. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, biarlah kita berdoa terlebih dahulu di hadapan Tuhan. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa ke dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan atas segala berkat anugerah yang Kau berikan pada kami. Kau begitu baik, sungguh baik dan sangat baik. Kuasa-Mu nyata di dalam kehidupan kami, perlindungan-Mu nyata di dalam kehidupan kami. Engkau memberikan kami nafas kehidupan hingga pagi hari ini. Kau juga Tuhan yang membimbing kami di setiap langkah-langkah kami. Mari Roh Kudus pagi hari ini kami mau hadir di hadapan-Mu Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu juga di tempat ini. Kami juga akan menerima urapan-Mu yang dahsyat saat ini Tuhan. Ampuni dosa kesalahan kami, sucikan kuduskan kami, agar kami layak datang di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersama katakan amin. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kita nyatakan bahwa Tuhan Yesus dahsyat. Dia luar biasa, Allah yang penuh kasih dan kemuliaan. Haleluya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya disingkapkan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Kita meninggikan nama Tuhan kita Yesus. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya disingkapkan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat. Haleluya. Allah kita dahsyat luar biasa. Kita hanya perlu berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjawab apa yang kita inginkan tadi. Bila kau rasa gelisah di hatimu,
malam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia akan jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya dia tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Tuhan menghendaki agar tubuh kita selalu kudus dan menjadi rumah doa, agar kita dapat mengangkat segala permohonan kita di hadapan. Sudahkah kita menggunakan tubuh kita sebagai rumah doa? Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan
Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah. Mari kita mendoakan bangsa ini, agar Tuhan memulihkan bangsa ini, meluputkan dari segala mara bahaya yang terjadi saat ini. Biarlah Tuhan berkehendak yang baik bagi kita. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan, di mesbah-Mu serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kami bersyukur padamu Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang Kau berikan, yang Kau nyatakan
terjadi di setiap hidup kami Tuhan. Bona baba sikana labu dinara labase ira laba laba sikina laba shando. Shalom Aleichem. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus yang terus memelihara kita, seluruh jemaat pemulihan yang diurapi Roh Kudus. Kita bersyukur hari ini kita bertemu lagi dalam kebaktian bersama-sama di dalam siaran ini. Kami percaya hanya Roh Kudus memimpin kita untuk mengenal firman Tuhan supaya kita bertambah dalam iman, pengharapan, kasih, semakin dibaharui dan semakin dipulihkan untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Pertolongan itu hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Maka saya akan bacakan firman Tuhan di dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Dengarkan baik-baik. Angin ribut diradahkan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikuti dia. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu timbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun takluk kepadanya? Inilah perjalanan Tuhan Yesus di atas perahu bersama dengan murid-muridnya. Pada saat Tuhan Yesus ada di atas perahu bersama dengan muridnya, perahunya ditimbus oleh gelombang, badai. Tapi Yesus sedang tidur di atas perahu itu. Dan pada saat itu perahunya sudah hampir tenggelam karena sudah penuh air. Tapi Yesus tidur di buritan. Tidur nyenyak. Lalu murid-muridnya ketakutan dan datang membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan, Tuhan, bangun kita binasa. Tolong kita binasa. Murid-muridnya minta tolong pada Tuhan Yesus Kristus. Dalam situasi yang membahayakan ini. Dalam situasi yang sangat menakutkan dan membahayakan ini. Murid-muridnya membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan, tolong kita binasa. Apa yang Tuhan katakan? Waktu Yesus bangun, Yesus mencela murid-muridnya. Kenapa kamu takut? Hai kamu orang yang kurang percaya. Tuh, orang yang kurang percaya. Bukan tidak percaya, tapi kurang percaya. Jadi murid-murid itu takut karena mereka kurang percaya. Nah, makanya Tuhan Yesus mau supaya kita ini benar-benar berharap kepada Tuhan Yesus. Karena dialah sumber segala-galanya. Pertolongan hanya pada Allah. Tidak usah kita kurang percaya. Percaya 100%. Dalam ayat 23 sampai dengan ayat 25. Mereka berharap pada Tuhan Yesus dan minta tolong kepada Tuhan Yesus Kristus. Berharap hanya pada Tuhan Yesus. Minta pertolongan dari Tuhan Yesus Kristus. Pemazmur katakan dalam Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana kedatangnya pertolonganku? Lalu dia katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Jadi memang pertolongan kita hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Jangan kita minta pertolongan pada manusia, berharap kepada manusia. Terkutuklah orang yang berharap kepada manusia. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yosafat adalah raja Israel. Raja dari kerajaan Yehuda Israel. Suatu ketika dia menghadapi bahaya yang besar sekali. Karena 3 pasukan besar datang mau menyerang dia. Yaitu bangsa Amon, bangsa Moab, dan bangsa Meonim. 3 pasukan besar ini akan datang mau menyerbu kepada Yosafat, Israel. Dan apa yang dilakukan Yosafat? Yosafat lari ke bait Allah, diminta pertolongan kepada Tuhan.
Yosafat lari kepada Allah minta pertolongan pada Tuhan. Dan semua rakyat Yehuda juga dengan istri dan anak-anaknya semua masuk ke bait Allah. Lalu mulai minta pertolongan hanya daripada Tuhan. Di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya bacakan. Inilah doanya Yosafat di dalam bait Allah. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi mata kami tertuju kepadamu. Yosafat bilang, kami tidak tahu apa yang kami harus lakukan, tapi mata kami hanya tertuju kepadamu Tuhan. Karena pertolongan kami hanya daripada Tuhan menghadapi laskar yang besar ini. Kami tidak mampu Tuhan. Kami hanya berharap padamu. Mata kami tertuju padamu Tuhan Yesus Kristus. Makanya kalau kita punya masalah apapun yang paling besar, biarlah mata kita kepada Tuhan Yesus. Karena pertolongan itu dari Tuhan Yesus Kristus. Ayat yang ke-13 mengatakan, sementara itu seluruh Yehuda berdiri hadapan Tuhan, juga segenap keluarga mereka dengan istri dan anak-anak mereka. Lalu Yahasiel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Asad, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Ada seorang hamba Tuhan namanya Yahasiel. Tiba-tiba dia dipenuhi dengan Roh Kudus dan dia mulai bernubuat, menyatakan kepada Yosafat. Katanya, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Ini suara Roh Kudus. Suara dari Tuhan mengatakan melalui hasil. Hai penduduk Yehuda dan juga tuanku Yosafat, jangan kamu takut menghadapi laskar yang besar ini. Karena bukan kamu yang berperang, tapi Tuhan sendiri akan berperang. Itu paling bagus dilakukan oleh Yosafat. Karena dia lari ke bait Allah. Dan dia dengan seluruh jemaat Tuhan, seluruh jemaatnya, rakyatnya itu berseru kepada Tuhan bersama-sama dengan istri anak-anaknya, semua berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan pada Tuhan. Dan datanglah hamba Tuhan Yahasiel ini yang penuh dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus memakai dia menyampaikan pesan Tuhan. Dengarkan seluruh umat Yehuda dan Yosafat, dengarkan. Jangan kamu takut menghadapi pasukan yang begitu besar ini, karena bukan kamu yang melawan. Tuhan sendiri akan melawan. Tuhan akan berperang menggantikan kamu. Ayat yang ke-16. Besoklah haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pegunungan Sis, dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Ayat 17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Itulah suara daripada Tuhan. Jangan kamu takut menghadapi mereka. Tuhan sendiri akan berperang. Tuhan akan berikan kemenangan kepada kamu. Karena kamu berharap kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu dikatakan di dalam ayat yang ke-23. Lalu Bani Ammon dan Bani Moab dengan Seir hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling membunuh. Jadi akhirnya mereka datang menyerbu, tapi mereka sendiri saling membunuh. Bangsa Moab, bangsa Ammon saling membunuh satu yang lain. Penduduk Meuni juga saling membunuh. Jadi mereka saling membunuh dan mati semuanya. Mati semua, itu berarti Tuhan yang berperang sehingga mereka saling membunuh. Lalu mereka menjarah-jarah itu. 3 hari namanya mereka menjarah begitu banyaknya. Lebih banyak yang dijarah daripada mereka bawa. Jadi masih banyak yang mereka tidak bisa bawa. Terlalu banyak. Itulah kemenangan yang Tuhan berikan. Makanya kalau kita berharap kepada Tuhan, tantangan apapun yang kita hadapi, pasti Tuhan yang membela, Tuhan yang berperang. Makanya jemaat Tuhan tidak usah takut menghadapi masalah. Masalah penyakit, masalah rumah tangga, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah apapun.
Jangan takut. Jikalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada, firman Tuhan katakan. Makanya kita benar-benar berharap kepada Tuhan Yesus. Jangan kamu khawatir. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai dengan 34. Saya bacakan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Jadi Tuhan bilang jangan khawatir soal makanan. Perhatikan burung di udara. Tidak menabur, tidak menuai, tidak menyimpan dalam lubuk, tapi Tuhan kasih makan. Apalagi kamu, hai anak-anak Tuhan, kenapa kamu khawatir soal makanan? Jangan kamu khawatir soal pakaian. Perhatikan buka bunga bakung di padang. Tidak memintal, tidak menenun, tapi Tuhan kasih yang lebih indah daripada Raja Salomo. Jangan kamu takut soal makanan, jangan kamu takut soal pakaian. Karena Tuhan yang dari segala-galanya daripada dia, oleh dia kepada dia. Dia menyediakan segala sesuatu. Itulah kata-kata Tuhan Yesus. Lalu Tuhan katakan dalam ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan itu. Orang kafirlah yang tidak mengenal Allah. Itu yang khawatir, takut. Tapi Bapa di surga tahu kamu anak-anak Tuhan butuh. Semua kebutuhan kita Bapa di surga sudah tahu. Bapa di surga memelihara kita. Lalu Yesus berikan jalan keluar. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah. Itu yang utama. Kalau kamu punya masalah apapun, jangan jauh dari Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Cari kerajaan Allah. Artinya apa? Rajin ke gereja. Rajin berdoa. Rajin memuji menyembah Tuhan. Kerajaan Allah. Maka semuanya Tuhan akan tambahkan atau Tuhan berikan pada kita semuanya. Oleh sebab itu kalau kita menghadapi masalah apapun sekarang ini, jangan jauh dari Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Hanya dekat dengan Tuhan saja kita bisa tenang. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuh. Kesusahan sehari cukup untuk satu hari. Jangan kita khawatir. Tuhan tidak senang kalau kita khawatir. Khawatir adalah dosa. Di dalam Ayub pasal 3 ayat 25 dikatakan, apa yang aku takutkan, apa yang aku cemaskan, apa yang aku khawatirkan, itu mendatangi aku. Jadi kalau kita khawatir atau takut cemas, itu malah mendatangi kita. Karena Tuhan marah. Makanya kita nggak boleh khawatir sebagai anak Tuhan. Pertolongan kita hanya dari Tuhan Yesus Kristus. Bukan dari manusia, bukan dari siapapun. Hanya daripada Tuhan. Itu yang Daud katakan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah pertolonganku? Lalu dia katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dari Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 127. Daud katakan, Mazmur 127. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Tuh. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Sia-sia. Jadi kalau Tuhan tidak ikut serta, sia-sia semua itu. Mau bangun rumah tangga kalau bukan dari Tuhan, nggak ada gunanya itu. Sia-sia semua itu, akan berantakan semuanya. Maka pertolongan hanya dari Tuhan. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Walaupun pengawalnya begitu banyak, kalau Tuhan tidak menyertai, tetap akan dol. Semua akan kalah. Lalu ayat 2 mengatakan, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jam malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Karena ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Pada waktu tidur. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi, duduk sampai jam malam, makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Lalu Tuhan bilang apa? Karena Tuhan memberikan berkat pada umat-umat yang dikasihinya pada waktu tidur. Berarti bukan kekuatan kita diberkati. Berkat itu dari Tuhan. Tuhan memberikan pada saat kita tidur. Tuhan bilang. Jadi jangan kita sombong mengatakan karena aku maka aku diberkati, karena aku pintar, aku berjasa, aku diberkati. Bukan, berkat Tuhan jadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahnya. Dalam Amsal 10 ayat 22.
Berkat dari Tuhan. Pada saat kita tidur pun kita diberkati. Kalau kita melihat tentang Elia, Nabi Elia, saya akan bacakan 1 Raja-Raja 19 ayat 5. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika Elia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian terbaring lagi. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia dan berkata, bangunlah, makanlah, nanti terlalu jauh bagimu, perjalananmu terlalu jauh. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Elia waktu itu lapar sekali, lalu dia tertidur dalam keadaan lapar. Tiba-tiba malaikat bangunkan dia. Elia bangun. Lalu waktu Elia bangun, ada roti dan ada air di situ. Malaikat dikirim Tuhan untuk membawakan makanan dan minuman. Lalu Elia memakan itu, makan roti, minum, lalu dia tidur lagi. Malaikat bilang, bangun lagi, ini perjalananmu terlalu jam 40 hari 40 malam. Kemudian Elia bangun lagi, makan lagi sampai kenyang. Dia bisa melakukan perjalanan 40 hari 40 malam dengan makanan dan minuman yang dibawa oleh malaikat. Sebab itu dalam keadaan tidur, ya, dalam keadaan tidur, Tuhan kirim malaikatnya untuk menolong. Maka sebagai anak Tuhan Yesus Kristus, jangan kita berharap pada manusia. Yeremia 17 ayat 5 dan ayat 7 mengatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia akan seperti semak mulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah yang angus, di padang gurun, di negeri yang asing, yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Itu kata firman Tuhan. Jadi jangan kita berharap pada manusia, terkutuk. Kita mengandalkan Tuhan, karena Tuhan adalah segala-galanya bagi kita. Daud sendiri dalam Mazmur 23, sejak dia diurapi Roh Kudus, waktu Samuel mengambil tabung anduk yang berisi minyak urapan, dia tuang atas kepala Daud. Sejak itu Daud penuh dengan Roh Kudus, dan sejak itu Daud berhasil dalam seluruh perjalanannya. Maka dia saksikan dalam Mazmur 23 ayat 5 dan ayat 6. Dia mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan berkat akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itulah Daud. Sejak diurapi Roh Kudus dia berhasil. Makanya saudara dan saya, kita harus punya iman Roh Kudus yang bisa mengatasi segala-galanya. Saya sudah berkali-kali katakan, kita harus punya iman Roh Kudus. Dalam 1 Korintus 2 ayat 45, Paulus katakan, baik perkataanku maupun pengajaranku, aku tidak sampaikan dengan kata-kata hikmat manusia yang pintar, tapi dengan kekuatan Allah, supaya iman kamu jangan bergantung pada manusia, tapi kepada kekuatan Allah, kekuatan Roh Kudus. Supaya iman kamu iman Roh Kudus. Maka ayat 9 mengatakan, apa yang mata kita belum melihat, telinga belum dengar, belum muncul ke hati, Roh Kudus sudah sediakan itu. Itulah iman Roh Kudus, iman mukjizat. Mata belum lihat, telinga belum dengar, belum muncul hati, tapi Roh Kudus sudah sediakan. Makanya jangan takut. Tuhan sudah sediakan semuanya. Berharaplah kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan akan datang. Paulus katakan Filipi 4 ayat 6. Jangan kamu khawatir tentang barang apapun juga, tapi nyatakan keimanan kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Maka sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Kita berharap pada Tuhan, jemaat Tuhan, kita menghadapi tantangan sekarang ini. Seluruh dunia menghadapi tantangan. Makanya kita sebagai anak Tuhan, jangan kita khawatir, jangan takut. Pertolongan kita itu dari Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang penting kita memiliki iman Roh Kudus, iman kuasa. Kita bertindak dengan iman Roh Kudus, pasti mujizat terjadi.
Saya mohon jemaat Tuhan, rajinlah minta diurapi Roh Kudus. Terus minta diurapi Roh Kudus. Maka kita selalu penuh Roh Kudus. Tuhan bilang, apalagi Bapak di surga, Dia akan berikan Roh Kudus pada mereka meminta. Kita harus minta diurapi Roh Kudus, supaya kita penuh dengan Roh Kudus. Jangan kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan Roh Kudus. Efesus 5:18. Kita harus penuh Roh Kudus. Jangan kita mabuk anggur. Orang duniawi harus penuh Roh Kudus, maka pasti mujizat terjadi. Tuhan memberkati jemaat Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan selalu menyertai kita dan Roh Kudus terus mengurapi kita karena kita terus minta, dan mujizat terus terjadi dalam kehidupan kita sehingga kita jadi saksi Kristus Yesus. Tuhan Maha Baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sesudah ini firman Tuhan, saudara, kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Mari kita berdoa dulu sebelum kita masuk ke perjamuan kudus. Bapa, kami bersyukur untuk firman-firman yang kusampaikan pada kami, meneguhkan kami, supaya kami jangan khawatir, jangan takut, tapi kami berharap pada Tuhan Yesus Kristus. Supaya kami punya iman Roh Kudus, iman yang sungguh-sungguh iman mujizat, sehingga mujizat terjadi dalam seluruh hidup kami. Walaupun mata kami belum lihat, telinga belum dengar, belum mencam hati kami, tapi Roh Kudus sudah sediakan itu, karena kami punya iman Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Tuliskan, tanamkan, betulkan semua firman-Mu dalam hati kami. Ingatkan kami firman-Mu dan beri kami kekuatan menjadi pelaku firman-Mu sekarang sampai Tuhan datang di awan. Roh Kudus, tolong kami untuk masuk dalam perjamuan kudus, makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mohon Roh Kudus pimpin kami semua umat-Mu untuk ikut perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya akan bacakan tentang perjamuan kudus di dalam Yohanes 6 ayat 53 sampai dengan 57 sampai dengan 58. Yohanes 6 ayat 53 sampai 58. Dengarkan baik-baik. Maka kata Yesus pada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku dan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Betapa pentingnya kita ikut perjamuan kudus, makan dan minum tubuh dan darah Yesus, supaya kita hidup selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu. Saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus saat ini. Mari kita berdoa untuk roti dan anggur yang sudah disediakan bagi kita sebagai alat perjamuan kudus. Tuhan Yesus, terima kasih untuk roti dan anggur ini yang Kau sediakan bagi kami sebagai alat perjamuan kudus sesuai firman-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus Kristus, berkatilah semua roti dan anggur ini. Kami mohon Tuhan Yesus Kristus, Engkau memecah-mecahkan roti dan anggur ini menjadi pecahan-pecahan untuk alat perjamuan kudus. Kami mohon Tuhan Yesus, tumpangkan tangan roti dan anggur ini. Berkatilah roti dan anggur ini Tuhan Yesus Kristus, dan urapi roti dan anggur ini dengan urapan Roh Kudus yang terbesar dan tidak terbatas. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hosanna, Hosanna. Illa pamalabakanta kuntara mama. Irrapa malabakanta kuntara mama. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah cabikan-cabikan daging Tuhan Yesus. Angkatlah cabikan daging Tuhan di tangan kananmu. Inilah cabikan-cabikan daging Tuhan Yesus yang dicabik-cabik oleh dosa kejahatan kita. Makanya dilembutkan.
daging Yesus akan menjadi satu dengan daging kita, supaya tubuh kita menjadi tubuh yang sehat sempurna. Dan pada saat Tuhan datang di awan, maka tubuh kita akan diubah menjadi tubuh kemuliaan dan kita pun akan diangkat. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat tubuh Tuhan di tangan kananmu, dan kita akan makan bersama-sama. Katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Angkatlah darah Tuhan Yesus di tangan kananmu. Ini adalah darah Tuhan Yesus. Darah adalah nyawa. Ini nyawa Tuhan Yesus akan menjadi satu dengan darah kita. Satu dengan darah kita. Jadi nyawa Tuhan Yesus menjadi satu dengan nyawa kita. Itu adalah covenant. Kita sehati, sehidup, semati dengan Yesus Kristus. Darah Yesus dengan darah kita menjadi satu. Nyawa Yesus dengan nyawa kita menjadi satu adalah covenant. Kuasa darah Yesus akan menyucikan segala dosa, kejahatan, kenajisan kita. Dibasuh oleh darah Yesus lebih putih dari salju. Kuasa darah Yesus akan menghancurkan iblis, setan, roh jahat, dan kuasa kegelapan. Kuasa darah Yesus Kristus akan menyembuhkan segala penyakit dan kelemahan kita. Dan kuasa darah Yesus akan melakukan perkara-perkara ajaib, mukjizat-mukjizat. Dan kuasa darah Yesus akan membawa kita masuk ke dalam surga, kekal sampai selama-lamanya. Angkatlah darah Yesus di tangan kananmu. Inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus Kristus dan katakan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Hosanna, Hosanna. Inilah pemalaman-nama. Angkat kedua tanganmu ke atas untuk menerima urapan daripada Roh Kudus Tuhan Yesus. Kita rindu diurapi Roh Kudus. Sesudah kita ikut perjamuan kudus, kita rindu diurapi Roh Kudus. Angkat kedua tanganmu ke atas. Berharaplah kepada Tuhan Yesus Kristus. Mintalah supaya Tuhan Yesus mengurapi kita semua dengan Roh Kudus. Inilah pemalaman kata kentara nama-nama. Orang-orang Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat kami umatmu haus, rindu untuk diurapi Roh Kudus. Roh Kudus tolong kami. Tuhan Yesus Kristus, kami haus, rindu untuk menerima urapan-Mu saat ini. Tuhan Yesus Kristus, kami mohon padamu Tuhanku, curahkan Roh Kudus-Mu turun ke atas kami bagaikan tiupan angin yang sangat kencang, bagaikan lidah dari api hingga atas kami, membaptis, mengurapi kami semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah urapan Roh Kudus. Setana makata kentang, urapan mana makata kentara nama, ilahi nama mana makata kentara nama, urapan mana makata kentara nama, Hosanna, Hosanna, mana makata kentara nama, urapan mana makata Hosanna, Hosanna nama, ilahi mana makata Santa nama, haleluya, 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 ilahi mana, haleluya, Hosanna, Hosanna, ilahi mana makata kena, haleluya, Hosanna nama, urapan mana makata kunta. Haleluya, Hosanna, Hosanna, Hosanna. Haleluya, haleluya. Bapak terima kasih. Makasih Tuhan Yesus, makasih Roh Kudus untuk urapan-Mu yang Kau curahkan pada kami, memenuhi, membaptis, mengurapi kami. Kami sudah terima Roh Kudus. Roh Kudus adalah jaminan bagi kami memperoleh semua yang Tuhan janjikan bagi kami di bumi dan di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Kami sudah diurapi dengan Roh Kudus, sehingga kami akan menerima berkat daripada-Mu. Tuhan Yesus berkati kami semuanya, supaya kami jadi saudara berkah dan sesama kami. Tetap saudara angkat kedua tangan ke atas untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Berharaplah pada Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah orang yang berharap pada Tuhan Yesus Kristus, yang mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Angkat kedua tanganmu ke atas untuk menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus.
saudara-saudara, terimalah anugerah dan sejahtera dari Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus-menerus mengurapi kita, membebaskan kita, memerdekakan kita, mengubah kita, membaharui kita, memulihkan kita, memberikan kita karunia-karunia roh dan kuasa jadi saksi Kristus dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya, haleluya, haleluya. Katakan amin. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan untuk mengikuti channel YouTube kami, GB Visi Pemulihan Official. Untuk mengetahui informasi mengenai GB Visi Pemulihan dan update ibadah online kami, Bapak Ibu Saudara dapat mengunjungi website kami di www.gbvisipemulihan.org atau follow Instagram kami @gbvisipemulihan.official. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.